Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah sahibil mi'raj Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bijahihi a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik, zidna ilma warzuqna fahma warzuqna imanan kamila mukammala rasikhan thabitan daiman abada ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, corona ini bukan hanya di tempat kita, di mana-mana ada corona pembicaraannya. Kita akan kaitkan dengan Isra Mi'raj. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makul ini dirampingi hakikatna Mi'raj perjalanan seorang hamba lahir batin dengan semua latifah-latifah yang ada. Ini terjadi di waktu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha dan kembali ke Mekah. Kalau kita renungi tidak masuk akal. Tapi ingat, itu dari sisi kita. Tapi dari sisi Allah tidak ada yang tidak masuk akal. Inilah cara pandang. Makanya yang melihat kejadian Isra Mi'raj Nabi, melihat dari sisi akal, banyak yang mengingkari. Tapi dari segi keyakinan, bermakrifat, pasti kita percaya. Makanya setelah kejadian Isra Mi'raj terbagi dua. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Olehnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau akal hanya berfungsi, maka banyak muncul masalah. Karena banyak yang tidak bisa dicerna oleh akal. Olehnya itu, dari kejadian Isra Mi'raj kita bisa memahami faedah bahwa perjalanan kita menuju Allah harus bersayapkan akal dengan hati, iman. Nasabah nari ke bicara Mi'raj ki bicara tepak manikur. Karena yang nampak adalah tajalli Allah, bukan tajalli al-abd. Tanya talengan Nabi tak kuruh pribadina, tapi sitonganna atalenganna pun Nabi tak. Itulah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kita dianjurkan bersayapkan akal dan hati.
atau bersayapkan syariah dengan hakikat. Makanya ulama-ulama kita penjelasannya dalam hal corona, kalau kita hubungkan dengan corona, mengambil asbab itu wajib. Jadi tetap kita mengikuti pemerintah apa keputusannya, kita ikut. Tapi ingat, itu dari sisi syariah. Kalau kita memandang dari segi hakikat bahwa segala sesuatu itu ketentuan Allah, namun silurungi corona ya kupuran noki pengala ta'ala dia nakan naki corona dia nakan naki. Itu hakikat. Iya rosabae dek jaga pengaruhna. Yang berpengaruh hanya Allah satu-satunya dalam hidup. Makanya pemapoto Allah, pemapamati Allah. Ma bicara hakikat. Maka dewi hakikat iya ro virus tantarana Allah Ta'ala. Dia tidak berani melakukan sesuatu tanpa izin dari Allah. Itulah hakikat. Tapi yang kita tempuh sekarang ini, pokoknya hindari ini, hindari ini, itu syariah. Wajib betul, wajib. Tapi dewa dia luferia sengi hakikat. Syariah selalu bergandengan dengan hakikat. Todok, akidah, ini. Nah, akhir zaman semakin macuai lino maleri todok Makanya sebenarnya sekarang ini ujian iman sebenarnya. Ujian iman lo diuji firma todok tak agang kepigi. Lo ki minta todok. Khalid bin Walid, salah seorang sahabi luar biasa, ahli perang. Makanya gelarnya Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itulah Khalid bin Walid. Boleh buka-buka internet bagaimana kisah beliau. Ritaneri sahabat-sahabatnya pada saat beliau sudah masuk Islam. Maka dari sahabat-sahabatnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, wahai Khalid, apa yang membuatmu masuk Islam? Apakah karena kamu takut kepada Muhammad? Maitok ki galori Muhammad. Nape bali nade? Lalu kegemisengi magi watta masallan. Ambilkan saya racun. Nala iya racunnya nenapa itai Bismillahirrahmanirrahim nenungi. Nadik nama gaba. Berarti kue todok na pitang hakikat. Ini artinya ya kuma bicara todok ki rewa rifa-rifarena tasik dia tahu. Makanya ini tidak juga dibesar-besarkan. Kenapa dek yang mana nanti fadah? Dek na fadah mana tahu? Tapi yang didakwakan adalah syariahnya. Si tawakal nasi dia tahu nolar ya sengi sabak. Inilah yang kita tempuh sekarang di Indonesia dan wajib diikuti. Tapi jangan diperbudak oleh asbab. Sampai-sampai ya sabai mutama hilalengati. Dan karena maleri todoi abana ya corona mapa mati. Tania corona mapa mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata itu adalah ujian dari Allah. Melok ni tani ga makasing amalakna. Ya mapa mati
ia mapatui sedimi dek gagal lagi pengolah taala bawah. Ini jadi dalam hidup ini sebenarnya mesti diimbangkan antara syariah dengan hakikat. Nasabah ya kumeloki yang selama ini yang saya ajarkan di pondok sama anak-anak adalah rasa nur hakikat iman. Nah kada kan degurta Imam Badiuzzamani radhiyallahu anhu. Wahai manusia, engkau diciptakan oleh Allah dari tiada menjadi ada. Kemudian Allah memberikan kamu kehidupan. Sebenarnya urusan Allah Ta'ala matro itu tetanggamu. Urusan Allah Ta'ala. Jangan pusing. Serahkan saja dirimu kepada Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Serahkan dirimu kepada Allah. Olehnya itu sebenarnya untuk menghadapi corona, pertama yang harus kita lakukan kembali kepada Allah. Pakyasa itu doa, kemudian diolah materi sengi sahabat. Makanya ulama-ulama kita di Arab Saudi tidak mengkritik pemerintah yang menutup Masjid Madinah. Dia nasabah, kita tempuh ini sahabat. Tapi napatika ki pandita-pandita tak, maka deh ya kumulai syariah dia nak kena sarari sengi hakikat. Wajib diolah ia ro syariah niat dia dewa di biang hakikat. Napa guru ki hakikat maka dia biyadihil khairu. Ada itu doa yang biasa kita baca-baca kalau habis maghrib, habis solat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia gaga posipato risompa sewai alina membawa la syarikalah dia gaga alina tungkem lahul mulku kerajaan langit dan bumi alina mapunai. Itu artinya alina tu mapunai corona. Jangan takut sama corona, harusnya takut kepada yang memiliki corona. Ini karena corona tidak berani berbuat apa-apa, maka dia aja mau ganggu ya roh atakku. Melo maga corona. Dia tidak bisa berbuat kalau tidak ada izin dari Allah. Ini hakikatnya. Lahul mulku walahul hamdu. Sitongannya semua bentuk puji-pujian itu hanya untuk Allah saja. Yuhyi wa yumit. Hakikat orang pitak alina pemapatu alina tu mapamati. Makanya banyak orang digama gaga ke pemati. Abang seding herangi kayak di Sopeng silalo nama cerita ke warung kopi entah sahabatnya melo awo maka ta'ala ni sehat maka lama cerita rewe di bolana mandre kutoniro narafia jalanna deka ka matap weh feku carana je nasihat mua. Ini tanyalah saya apa mati tanya namun ini sehat 100% yaku formetoni suka na Allah Ta'ala kun itu. Sekian banyaknya orang menderita sakit ya kiritai dia nagago totongeng magin na tumopa rewa isi hapingan nasabat di mopa dipalalari Allah Ta'ala yuhyi wa yumit. Ye tadi dibaca kalau habis sholat maghrib, habis sholat subuh. Biyadihil khairu, di dalam genggaman Allah semua kebaikan. Jadi aku mau pede cengi aja nak makada iya itu gara-gara iya itu sitengana gangka vega fakoleta nah hakikat tak la haula wala quwata illa billah. Namun ya virus itu gak kekuatannya. Itu hanyalah penampakan asma dan sifat Allah. Iku melok kita bicara hakikat. Olehnya itu jangan dikasih masuk virus corona dalam pemahaman hati. Todok.
aja. Tapi nak kadaki ande guru ta Imam Badiuzzamman, usaha yang kita lakukan itu adalah doa. Doa. Pak dongeng mana mi? Nasabah mereka tu berusaha nakan nama toy. Ada orang santai-santai biasa-biasa siluran nih corona tapi tidak. Wallahu alam berita ini benar atau salah. Orang muslim yang hidup berdekatan dengan orang-orang non-Islam yang kena corona sehat-sehat matu. Seharusnya mereka yang paling banyak kena nasabah sidak pesana nih. Ini mabila mofi kemungkinan 1% akan nak ini kumanya ya ku kurao kemungkinan 100% nasabah kum itu rapungan nah. Sampai-sampai ada informasi orang kagum sama Islam, banyak masuk Islam di tempat itu. Nah ini, makanya ya kuma bicara todoki, namun silurangi corona, ya kukuranoki pengala Taala tumofi de digaga pengaruhna. Yang memberikan pengaruh itu adalah Allah. Ya rosabae, sebenarnya hijab antara hamba dengan Allah. Tapi dewa dingin makanya aku maku tu fale pajibani ada usaha tidak wajib nak ketika mata wajib diolar ya sengi sabak wajib menjaga kehidupan. Tapi ingat nak ketika gurta Imam Badiuzzamman Sayyid Nursi radhiyallahu anhu itu adalah doa. Itu adalah doa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pura kisah di ngurampeng ni riolo. Ini terjadi di Sopeng. Si gajang talolo farue maka da mana ni tawi ya ku secara kalau mati. Tapi apa yang terjadi? Nite ifaruna nenapa na fatama fema na si oliva nenapa na lalut to gajengi mati artinya okina fongala taala di na mati kuro tapi iya rodenre si dia alena gajang ite kondiolo alena mati ini jadi sebenarnya di sini kita jangan takut kepada ciptaan. Apalagi virus-virusnya itu tentara Allah. Yang harus kita takuti kalau kita jauh dari Allah. Yang harus kita takuti kalau iman lepas dari dalam diri. Tapa mati ki innalillah. Ini. Yang kita harus takuti kalau dia gagal diseki masjid. Magi fale ditutup masjid. Itu ijtihad manusia. Pengeletaran hargai usaha atanna. Itu adalah usaha. Makanya itu ijtihad ya kusale tetap lolongan ngapalang. Coba lihat agama kita. Ijtihad yang cocok, yang benar dapat 2 pahala. Ijtihad yang salah tapi tetap diureng apalah sindi. Coba lihat agama kita. Makanya agama menghargai usaha. Makanya ulama-ulama kita yang melihat dilarang naik umrah, dilarang naik ini, mereka tidak permasalahkan, tidak. Karena itu adalah ijtihad. Kerjasama ulama dengan pemerintah. Ditutup Masjid Nabawi, tidak ada yang ulama yang menolak di sana. Nasabah, dioler ya sengi syariah. Tapi pandita-pandita tak, saya buka-buka tadi bagaimana ulama kita di Mesir, itu penjelasan mereka mengatakan jangan takut dari corona. Kenapa? Karena dia bergerak dengan izin Allah. Itu. Ini hakikat. Tapi di ulama itu bagaimana menghindari corona itu syariatnya. Wajib difegau. Jadi kita tidak
bertolak belakang dengan pemerintah, tapi Islam itu syariat dan hakikat harus sejalan. Harus sejalan. Nah, rewa kari meraja. Pada saat Rasulullah Muhammad SAW Isra Miraj, ittalatu lailatul mi'raji an-narah, ipitanga neraka jahannam riwatuku mamiraj. Fara'aitu aksara ahliha minal fuqara. Wiitai lisana iyaro neraka jahannam kebanyakan orang-orang fakir. Ini orang-orang fakir. Makutani sahabat-sahabat Nabi ta ridwanullah alaihi majma'in, aminal mali ya Rasulullah, apakah fakir karena tidak ada harta ya Rasulullah? Isuruh nopong Allah Ta'ala, apakah fakir karena tidak ada harta? Nape bali Nabi Ta'ala minal ilmi, adiran nagaga padisengan, adiran nagaga paham. Ini jadi semua tindakan yang dilakukan sekarang ini sebenarnya didasari dengan ilmu dan pemahaman. Jadi farafiran pemerintah dengan para ahlinya sampai di situ, itu yang kita ikuti. Nah, sebab ahlinya yang berbicara. Nah, tapi degaga tersuku. Nah, kadangkala kita mengambil posisi pincang, hanya melihat nilai syariahnya saja, tapi tidak ada yang menengok ke nilai hakikatnya. Ini saja menjadi masalah. Padahal tidak boleh dibiarkan. Ye paham, paham. Olehnya itu banyak orang yang masuk neraka jahanam karena permasalahan pemahaman. Tidak adanya pemahaman, apalagi bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang kafir diistilahkan dalam agama kita, mereka hanya mengetahui lahiriahnya kehidupan, syariah-syariahnya kehidupan, irba mah lahirnya nita. Tapi mereka tidak merasakan bahwa ada yang mengatur ini alam. Makanya sebenarnya orang beriman itu tidak panik. Ikunoki mah bicara hakikat. Dia tu mata dia melihat dengan kacamata iman tidak pernah goyah. Dia nak tahu mati. Magi nasabah mati dia lihat adalah pintu menuju surga Allah. Sitongan ya ku mati kena virus corona mati syahid. Ini wabah. Makanya siapa yang berada di kampung itu ada penyakit di situ yang ganas, jangan tinggalkan, itu agama. Maka agama Haji Muslim. Atau kamu di luar kamu tahu ada di situ, jangan kamu masuk. Orang yang di dalam sabaraki, itu adalah ujian Allah. Orang yang di luar, mapati kaki untuk lebih hati-hati. Tapi keyakinan tetap bahwa segala sesuatu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yewe sitongan ni corona ujian iman yang terjadi pada saat Isra Mi'raj Nabi juga ujian iman. Nah sebab dia nalak kaleng. Ini olehnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melakukan Isra Mi'raj ini melok ditambah-tambahi todoe, melok dikencang-kencangi hubungan tak si bawa pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali menengok tadi, ipitanga neraka jahanam kebanyakan isinya adalah orang-orang fakir. Artinya bukan karena fakir tidak ada harta, tapi madodongi pad disenge, madodongi paham. Ini yang banyak membuat kita sehingga keliru dalam bertindak. Akhirnya ifan rasa-rasa alih. Nerima kanaro, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah penyerahan diri seutuhnya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir Isra Miraj ini agar hasiana Isra Miraj ini. Artinya biasa kita Isra Miraj kita telusuri kejadian-kejadiannya, tapi saya bertanya apa rahasianya supaya lebih kencang tepuk. Nah, kadang yang digunakan Imam Badi'us Zaman radhiyallahu anhu, rahasia Isra Miraj adalah tajalli Allah atalengan Allah Taala. Situngan tal itu ngangi akal tidak menerima kalau bisa terjadi itu. Kenapa? Dari Masjidil Haram perjalanan ke Masjidil Aqsa itu 2 bulan. PP pulang pergi 2 bulan. Nah, hanya ditempuh 1 malam. Nah, fakta bercerita seperti itu yang terjadi selama ini. Jadi at-talawi kudrana Allah Taala. At-talawi kasih sayang Allah Taala lor nabi ta no biobidecing. Makanya kalau Allah berkehendak, dia gagal mulai tolai. Makanya pesan agama tak la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Pokoknya orang yang jauh dari Allah, orang yang sesat tidak mampu memberikan kamu mudarat kalau kamu sudah dalam hidayah. Makanan katu pesanan Nabi tak ini todo ma bicara todo ini Nabi tak sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa was samiul alim. Iyewe dianjurkan ini ku agama tak baca ku elek katallu, baca ku rawengi katallu. Aga pa betongan na iye pak dengan menyebut nama Allah. Tidak ada yang mampu memberikan mudarat baik di langit maupun di bumi. Ma bicara todok sih Nabi sallallahu. Itu artinya yaku makasing todok makasing hubungan antara hamba dengan Allah. Dia gagangkan karena semuanya ini miliknya. Yaku maka dari ajak mau ganggu itu adalah ahlullah. Itu adalah ahli zikir yang selalu mengingat aku. Jadi meluk maga kira-kira. Makanya Nabi tak riwayatuna diakadari Allah Taala, wallahu ya'simuka minan nasi. Awalnya ada yang kawal Nabi tak, ada manusia sahabi-sahabi ridwanullah alaihi majma'in kawali sekalina turun wallahu ya'simuka minan nasi. Allah Taala jaga kau pola rupa tawe mesui Nabi tak pola rona na fodangi pengawal-pengawalna. Sekarang kamu pulang ke rumahmu, Allah yang jaga aku. Nah, ini berarti yang perlu dicari yang memiliki langit dan bumi. Kita harus mendekatkan diri kepadanya. Makanya ya kunakan naki musibah isunakan ipuadani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini mai apunangan naki Allah Taala. Ni kan melok ganggu ya apunangan Allah Taala. Ya kuna foji ki Allah Taala walaupun berlapis-lapis virus corona, kalau Allah mengatakan loko maga napun denganku ya roh. Coba lihat agama tak. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ini akan kembali menghadap kepada Allah. Itu artinya lo ipa pacingele, ipa galori sempajata, ipa galori pahatari agama tak. Nah, tapi pemahaman ini tidak menolak yang namanya asbab. Nah, sebab min husni tawakkulil mar'i ayakhudha bil asbabi. Nah, kadaki Nabi sallam si tawakkalna se dia tahu nola maturi ya sangi sahabat nola.
Coba perhatikan Nabi sallam. Ada suatu peperangan, ya sahabat masolang di bangkunna. Yo kemana ke Nabi ta isrun Allah Taala ya dia naga kasih perdaku. Coba lihat. Nabi ta nolong moto sahabat malai Nabi ta aju nenapa nale maka defaken imam musuh. Dalam riwayat itu ia aju berubah menjadi pedang. Napak imam musuh dan diwarisi dari generasi ke generasi. Sebenarnya bisa saja tepa melodami Nabi ta tepangka pedang, tapi tidak noleh sengi sahabat Nabi ta. Aca purangi tawe uai melo majene makanya Nabi ta salam agung fegao maka dia suno pagla taala logi majene masampa jadi gagu uai maka Nabi taala me atur teromu. Coba lihat nolo moto isang sahabat ame atur uaimu nafatame jari Nabi ta ko atur uai keluar air dari tangannya. Bisa saja kan Nabi ta maka dia air bisa saja langsung ada, tapi nola matur ya sengi asbab. Tapi todok nanti ya kufung Allah Taala umpilo jadi bi. Inilah tidak boleh kita tinggalkan sisi hakikat. Jadi kalau kita hidup berjalan dalam kehidupan sehari-hari, diulamatoi syariat, diulamatoi hakikat. Olehnya itu rahasiana meraje tajalli Allah. Talle kudrana pun Allah Taala rimereje. Ya ku akal bawa melo dipakai dari masusah. Makanya menghadap kepada Allah melalui salat ya ku akal bawa mandre-mandre. Pokoknya merejing merejing terhubung antara hamba dengan Allah. Olehnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu sebenarnya kita kelola ini di dalam diri ini rasa. Sebagaimana penyampaian saya di masjid sebelah kemarin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini terakhir ya kuma bicara atalengan pong Allah taala ri ropatawe secara garis besar sebenarnya ada dua perlu diperhatikan. Pertama atalengan pong Allah taala riatina tanah. Dan saya yakin kita semua punya hati. Makanya jaga hatinya. Qalbul mu'min baitullah. Hatinya tu mata baitullah. Makanya mau dikencangnya ti sari komangi makasing hubungan antara atan apa. Atalengan madua yang digaris bawahi atalengan Allah Taala di ruh. Dan itu terjadi paling utama dalam diri Nabi SAW. Makanya inilah yang terjadi Isra Miraj. Kalau rohani menguasai jasmani, pada dasarnya jasmani dia nulle menre ku asir pe ku carana nulle. Secara akal tidak bisa, tapi kapan rohani kuat dan berkekalan, rohani ini mempengaruhi jasmani, akhirnya jasmani mengikuti hukum rohani. Rohani bisa kemana-mana. Makanya madari katu-katu lagi engkaki ku Mekah fe ku caranya budi jajan kaki ku tondangani. Itu zaman-zamanna roh. Ini. Kenapa dalam 5 menit saja tidur, kenapa perjalanannya panjang sekali? Itu kerja rohani. Makanya jasmani pada saat dipengaruhi oleh rohani akan muncul keajaiban. Makanya ada kejadian di Sopeng, di Gajang ni, nah pagaloba perengarana na safi sileu pemeng. Itu artinya rohaninya mengalahkan jasmaninya. Rohani itu dinande bangkung. Jasmani banande bangkung.
Tapi kapan jasmani dipengaruhi rohani, kuat rohani, akhirnya hukum rohani terjadi pada jasmani. Ada di sope digajak bangku, icau bangkunya, silewu pemeng digagah magaga. Itu roh, diga mulai gajangin roh, digagah. Jadi yang kata ngeriasan. Olehnya itu kita hidup jangan pisahkan antara syariat dengan hakikat. Ini kita bisa pelajari dari kejadian Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat bahwa terjadinya Mi'raj hanya roh. Maka depan ditata di penasuku roh dan jasmani. Tidak akan dinikmati perjalanan kalau hanya rohani. Syukurna perjalanan jasmani dan rohani. Maka Nabi tak dina pingsan. Makanya dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya dibelah dadanya dicuci. Artinya ada pengisian Allah dulu sebelum berjalan. Sama halnya kalau kita sholat harus ada lolo ikan kencangi sikri solio sempajang. Memuari terjadi pengisian rohani. Dan karena pas sempajang ini puncaknya bermi'raj menuju Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saya kira itu saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai tadi tentang tajalli bisa dikelola. Kemudian kalau ada yang samar-samar bisa kita diskusi-diskusi di pondok. IEW situngannya pembelajaran hakikat-hakikat iman. Memuari dengan acara Isra Mi'raj Nabi pada tatambe tepe tatambe todo rugilah kita kalau hari kemarin sama dengan hari ini. Kalau besok kita beribadah sama dengan hari ini, berarti madodomo barakana mereka. Kita harus selalu ada perubahan dan perkembangan. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Mari kita berdoa. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu. Engkaulah Tuhan kami dimiliki, hanya Engkaulah yang memiliki kami. Kami ini diberi dan Engkaulah yang memberikan kami. Langit dan bumi adalah milik-Mu dan tidak ada yang mampu memudarati kami tanpa seizin-Mu. Olehnya itu ya Allah, selamatkanlah kami semua, jauhkanlah kami semua dari virus corona ini. Kuatkanlah iman kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami semuanya. Rahmatilah saudara-saudara kami seiman dan seislam. Apa yang kami lakukan, apa yang pemerintah lakukan, itu adalah ijtihad dan doa. Mudah-mudahan kami semua hamba-hamba-Mu terhindar dari murka-Mu ya Allah, terhindar dari virus corona. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah latifah-latifah kami dengan cahaya tauhid-Mu. Isilah hati kami dengan cahaya ma'rifat-Mu. Jadikanlah hati kami ini cermin manifestasi penampakan asma dan sifat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami berjalan menuju kehadirat-Mu dengan syariat dan hakikat, bersayapkan akal dengan hati, dan mudah-mudahan perjalanan ini dalam inayah-Mu, dalam bimbingan-Mu. Ya Allah, lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, segala pujian milik-Mu. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Ya Allah, lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Ya Allah, lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan kematian dan Engkaulah yang menciptakan kehidupan. Engkaulah yang memberikan kami kehidupan.
dan Engkaulah yang menjaga kehidupan kami. Olehnya itu ya Allah, jagalah kami semuanya dengan penjagaan-Mu ya Allah. Janganlah membiarkan kami menjaga diri kami sendiri sementara la haula wala quwwata illa billah. Kami menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Kami beriman kepadamu ya Allah. Hanya Engkaulah tempat kami bertawakal ya Allah. Olehnya itu bimbinglah kami, tuntunlah kami dalam perjalanan menuju kehadirat-Mu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.